Aha. gue memang ketemu gitu anak-anak akademinya, dan waktu itu kalau nggak salah akademinya juara 2. Juara 2. Oh ya, di Itu turnamen ada Solo ya. ya ada Adam juga di sana. Terus yang gue notice adalah EVOS waktu itu yang juara itu dibikin gak gampang juara sama tim Sama Rosugo Rosugo. itu yang sekarang Oke. jadi satu rooster ini gitu. Oke, Jadi emang mereka menarik punya ya. kualitas. So, untuk hari ini Dan yang juga. menarik adalah Aha. Rosugo sendiri adalah orang-orang atau anak-anak yang masih pada sekolah. Jadi mereka Iya, betul. selain main, mereka juga masih fokus buat sekolah. Itu mantap banget Nah, sih. itu jalan dua-duanya ya memang ya. Iya. Gue juga tahu untuk hal itu. Jadi Heeh. Rosugo memang sangat Oke. baik sekali di daerah Forts, di mana ini adalah memang sekarang gue lihat dari Aura sering turun juga ya di sini ya. Banyak Banyak orang banget juga tim ya. yang pada turun di sini sih. Jadinya emang apa ya namanya, rada kalau seandainya emang lu udah berdua, ini kontes yang pasti bakal terjadi sih. Oke, Piu. Oh, sayang sekali Piu harus terkena knockdown. Area terbuka nampaknya juga. Yap, jauh dari temen-temennya harusnya. Karena coba ada yang bakal nge-revive yaitu Guns, tapi kayaknya bakal susah timingnya. Masih masuk gitu. Masih bisa coba Masih untuk bisa. di-revive ya. Masih bisa. Amek juga melihat pergerakan dari seorang Raw. Ya. Siren dengan roster terbarunya mereka bermain cukup agresif sih bisa gue bilang. Iya, bener Wah, banget. Deadly-nya juga harus Deadly-nya. terkenok tapi langsung tereliminasi. Walaupun langsung dibalikin Eric ya udah langsung di-knockdown sama Guns gitu aja. Iya, Eriknya masih bisa Masih harusnya bisa di juga backup dari belakang, tapi Wah, Ame ada yang coba untuk di-tapping dengan menggunakan VSS tapi belum terkenok di sana. Wah, ini langsung di-flanking sama Kruger juga dari Ya, arah belakang. Kruger bakal coba untuk ngepres yang ada di dalam nuclear plant ya. Jadi harusnya ini bakal jadi PR banget karena no way out juga. Kalau ngelihat dari dua member yang ada di nuclear plant, kalau seandainya nggak moving sekarang, ini bakal bahaya mereka. Ya, betul sekali. Ada Ame yang di-kill. dapetin satu kill dari Kruger tapi Guns kembali lagi terkenok di sana. Namun dari arah depan dan belakang langsung saja di sandwich dan seorang Ame oleh Raw. Iya, hanya tersisa satu. Dan ini kalau tadi gue di-rush bilang ya. kalau mau cabut ini udah nggak bakal bisa karena udah ada maju. Oke, dan Eric. Pius sudah langsung coba untuk melakukan fight tapi nampaknya 1 versus 3. Eric sudah di knockdown duluan tapi dari Justin kembali lagi dari Aura harus tusun di match kedua. Iya, karena Force sendiri yang tadi gue bilang nggak bakal susah kalau seandainya lu mau cabut gitu ya dari sini, kalau seandainya lu mau kontes, karena beberapa kali juga gue ngelihat turnamen major sering banget kontes di sini pasti bakal ada yang mati. Ada yang gitu. mati, betul. Pasti ada yang mati, kecuali emang dari awal lu mau mutusin mau cabut gitu. Iya. Tapi tadi yang terjadi adalah ya mereka kontes gitu ya kan, dan pasti bakal ada satu yang bakal tereliminasi gitu. Iya, dan concern di Force juga menurut gue kalau misalkan early fight ya Bang, itu misalkan memang tetap kontes di sana, itu fightnya bisa jadinya tuh lama banget. Betul. Bisa sampai circle satunya muncul dia baru selesai fight atau mungkin bahkan belum selesai gitu. Dan keburu dari skill outnya bisa datang, terus dari bawahnya dari lumber juga bisa naik ke sana gitu. Ya, betul banget. Dan kalau gue lihat di sini ada coba pergerakan dari tim mereka esports ya. Oh ya, mereka juga coba untuk memanfaatkan masih looting. Oke. Selain sisi ada NGID. NGID ya, NGID. NGID Kalau bahasa Inggris tuh NGID. Oh iya. Kalau bahasa Indonesia Naik gamer. NGID gitu ya. NGID betul, Iya dong. betul. Kalau kita campur-campur jadi NGID. NGID, oke. Dan NGID juga apa ya? Menurut gua kayak dia tuh salah satu tim yang coba manfaatin ketika circle-nya udah muncul langsung coba masuk ke dalam tengah circle. Ya, itu selalu dilakukan sama dia sih dari tadi. Beberapa membernya gue kenal banget dari awal gue pertama main Free Fire ini. Si Iki adalah admin gue dulu ya di channel YouTube gue. Member lama berarti ya. Ya cukup lama dia main sampai akhirnya. Dari Iki 7. Dulu tuh member channel gue tuh ada Kavela, ada Iki. Ada Iki ya. Sekarang pada jadi pro player semua ya. Wah. Gokil. Banyak banget langsung terjun ke ranah pro player. Yoi. Tapi di sini ada Boom Esport yang terpisah dengan dua orang lainnya, ada Heyu dan Strawhead juga. Ternyata mereka hanya tersisa 2 orang. Ada dari Nothing dan Sinte yang udah bisa di pick off nampaknya di area sentral. Tapi sudah melihat pergerakan ada dari tim NGID yang sudah mulai terlihat atau terdengar footstepnya. Tapi dari Nart di sini coba untuk duel dari arah Heyu, tapping menuju ke arah atas high ground. Masih ada Glow yang coba untuk dimanfaatkan nih, mau nggak mau Heyu coba untuk naik juga kalau menurut gua. Flashbang udah mulai di spam juga, terkena tapi tidak ada efek. Betul banget. Kalau gue lihat di sini. Wah, ada lagi Arsana. Ini jarang-jarang banget nih Mountain Villa dapetin 3 squad kayak gini nih. Iya, betul banget. Dan sulit ini banget fight ya mungkin ya. Bakal sulit karena patahannya banyak banget.
Ya, ada Oh, yang udah terluka. kelihatan. Cepet banget. Duel antara Straw Hat, tapi melihat ada yang kepleset nampaknya dari Iki di sana, harus mendapatkan satu knockdown. Oh enggak, fail to death ternyata dari tim Arsana Griffin. Cukup low juga tadi, ada Mervin yang apa namanya, yang ditembakin ya. Aha. Dan kita lihat sini coba untuk moving ke atas, ngasih sedikit ya gua rasa nggak akan dilanjutin. Fight-nya Nggak akan ya, dilanjutin karena fight-nya karena ngelihat high risk dari banget ya ini. high risk banget Mount Villa. Mereka Oh, bakal oke, coba betul. untuk stick ke atas, tapi di lain sisi itu boomnya sebelah sono ya, nggak kelihatan. Nggak terlalu Gue kelihatan. sangka Di luar jauh banget. ternyata tinggal beberapa orang doang, dan gue rasa bakal nge-secure placement dulu. Bahaya banget tuh. Dan duel dari tim Bigetron Beat melawan dari tim XCN, kembali lagi reset fight. Wih, cepet. Ini apakah bakalan kembali lagi, nggak bisa untuk merevenge untuk di match kedua setelah tadi berhasil diratakan juga di match pertama dari Bigetron Beat. Iya. Oh, di bawah juga ada yang gue datang lagi. spot ke Bigetron bener-bener apa ya? Belum menemukan apa ya? Gue ngelihat Ikam dari rooster lamanya BTR udah beberapa kali ya ganti rooster, Iya, maksud betul, gue. Tapi generasi yang menjanjikan adalah generasi saat mereka hire Ikam, J, BGL dan kawan-kawan ya kan. Terus tapi setelah di 2 turnamen major mereka coba untuk ganti keseluruhan, banyak yang pada keluar, cuman Ikam masih stay di sana. Gue belum ngeliat kayak performa yang bener-bener menjanjikan gitu dari BTR. Jadi ini juga PR sih sebenarnya. Oke. Wah, ada bug sedikit misklik nampaknya. Gua rasa itu ini siapa namanya? Mungkin ini dia apa namanya, mancing, taunting mungkin ngasih tahu bahwa ada ya. tapi Wah, Abek dari Abak sendiri udah langsung di-knock, tapi masih bisa di-revive. Tapi di sini harusnya udah dapat info juga, langsung keluar gitu aja. Vito di sana dengan menggunakan M82B-nya langsung di-knock down begitu saja. Ajix berputar, 1 tukar 1. Masih ada 3 squad, bahkan 2 udah di-knock down di area atas high ground. Hanya tersisa Kaisren sendirian, masih coba dikejar. Ajix langsung lompat, Kaisren memilih untuk melakukan back off ada dan UAV coba juga, untuk dikejar. Wah, iya betul sekali, UAV. Mau ngumpet di situ udah ketahuan ada UAV juga. Mungkin di situ Kaisren cuma pakai medkit dulu, tapi so that's it, langsung dieliminasi, ditukar dengan 1 orang itu dari Devito. 6 kill masuk mid game masih oke menurut gue objektifnya. Karena walaupun kehilangan 1 tapi mereka mendapatkan 6 kill, itu masih bagus banget. Tapi yang tadi gue sayangin adalah Kaisren. Kaisren mungkin tadi terlalu lama pakai medkitnya. Tapi emang no way out juga karena ada UAV juga. Udah diketahui juga sama beberapa member dari RSG, jadi sampai akhirnya dia harus tereliminasi dengan cara yang cukup keji ya. Itu berlindung di belakang batu ya kan. Tapi terus tembakin pick akhirnya mati. Oke, dari Elvo di arah lain sisi di pegunungan yang berbeda, ini di area Mod House. Mereka masih coba untuk melooting area pinggiran dan cenderung bermain dari pinggiran zona ya. Ya, pinggiran zona jadi zona jadi apa ya, moving plan ya, alternatif sih buat tim-tim tim-tim yang notabene adalah tim beginner ya, maksudnya di tim-tim yang masih awal-awal di kompetitif, karena mereka juga mungkin belum terlalu percaya diri untuk kontes langsung kan. Jadi kalau sendiri bisa dimanfaatkan rotasi atau moving plan di ujung zona itu juga bagus, not bad maksudnya. Tapi memang mungkin dari sisi killing nggak terlalu banyak kayak orang-orang yang kontes langsung di beberapa map yang notabene banyak orang yang dilalui gitu. Oke, dan ada duel ternyata dari tim Siren versus EVOS Esports dan dimenangkan oleh tim EVOS. Kembali lagi Street menjadi satu tukaran yang cukup mahal juga di sini. 3 kill masuk mid game dengan kondisi udah masuk di zona, tapi belum tahu sih zonanya bakal update mana, tapi masih masuk di sana, harusnya masih worth it lah, masih oke. Karena kalau ngelihat dari info zone-nya sendiri ini masih nggak jauh dari dia, kecuali lu kehilangan 3 mid game kehilangan 1 bunuh 3, zona masih jauh, menurut gua bakal sulit. Nggak worth it ya? Nggak worth it, tapi ini gue lihat masih oke. Dan ini rotasi juga bakal digunakan pakai mobil, jadi harus lebih bijak ngambil komponnya, karena seperti yang kita tahu ya purgatory gitu. Lu masuk ke tengah pasti udah bakal banyak banget orang-orang yang udah pada stay di komponnya masing-masing. Iya, dan masih masuk ke rumah 7 dan rumah 13 pastinya udah jadi tempat COD-an juga nih buat tim-tim lainnya. Sebentar lagi juga bakal masuk tentunya untuk memilih kompon yang mana. Dan ternyata di lain sisi masih ada dari tim NGID di Marble.
Ya. bakal bertemu sama tim Arsana Griffin. Yang tadi mendapatkan Buyah Dance di sana langsung ke pick, nampaknya langsung coba untuk di tapping, tapi masih ada cover yang cukup baik walaupun sudah berhasil ditumbangkan. 3 versus 3 sekarang, reset kembali dilakukan. Ada back off dari tim Arsana Griffin. Sracha juga sudah mulai mengambil posisi, Leo juga berbagi 3 versus 3. Ya, mereka coba memanfaatkan patahan dan gue rasa ini bijak banget coba untuk fairing. Berharap ada salah satu yang terkena juga karena ini harusnya NGID bisa memaksimalkan ya, karena kalau seandainya dia nggak maksimal untuk ngambil posisi yang bagus, ini bakal jadi bahaya. 4 lawan 3 gitu ya kan, 4 lawan 3, dan gua ngelihat ada 1-2 orang yang coba untuk back off ngambil ke arah ujung dari map, tapi gua rasa cukup telat ya, cukup terbuka juga, jadi hati-hati, harus hati-hati. Oke, dan ternyata dia nyebrang sungai malah. Wah, kalau gua ngeliat dari minimap dia nyebrang sungai. Iya ya, dia nyebrang tapi dari Alvida langsung keculik aja. 2 orang sudah terculik dari tim Arsana Griffin. Kabar yang kurang baik tentunya dengan mereka sudah mulai menyeberang. Ini kalau kelihatan bahaya banget tadi dari bahaya banget dan ya kita lihat daerah Brasilia ya, yang notabene itu tim 10 kalau nggak salah EVOS. Udah mulai masuk ke rumah pink kalau nggak salah itu ya. Bukan ya? Rumah kuning. Rumah kuning ya, bener, rumah kuning. Jadi mereka bakal tahan di sana dulu. Coba untuk memberikan tanda presenting atau kehadiran menggunakan summon airdrop. Mereka bakal coba untuk tahan dulu, harusnya nggak bakal buru-buru. Tapi lain sisi Arsana juga sendiri udah berhasil nyebrang walaupun mereka kegigit zona, tapi masih zona kedua menuju ketiga, jadi harusnya nggak terlalu sakit. Mereka bakal berhasil untuk ngambil satu posisi yang cukup di atas sih. Wah, cukup tapi di atas. Ada pick yang dilakuin ke arah Abu, ini masih bisa di revive harusnya dari arah atas rumah 7 dari tim Starred dengan 4 orang yang masih tersisa, dan EVOS nampaknya bakal coba untuk melakukan counter ya menuju ke arah sana, tapi ini kayak buang-buang resource juga ya. Buang-buang resource, tapi mereka udah siapin mobil yang notabene ditaruh di garasi, jadi kalau seandainya ada something mereka bisa langsung moving. Cuman yang jadi masalah adalah masuk ke atas atau masuk ke daerah Brasilia dengan mobil Ferrari agak ribet ya. Dan gue lihat juga ada tim nomor 6 yaitu tim Reka sendiri yang udah standby, kecuali mereka memutuskan, kita lihat zonanya, penasaran sih gue zonanya. Kalau zonanya ke arah UAV seru sih. Dan sebentar lagi zona bakal berpindah, rumah 7 dari patahan aura juga masih kosong. EVOS bisa ngambil sih harusnya ya. Ya, tapi nggak gampang karena itu cuman jalanan raya, terus udah ada Star 8 ya, bisa sih manfaatin high ground atas, cuman udah ada NGID juga yang bakal ngambil. Bawa mobil juga? Ya, bawa mobil. Nah, sesuai dengan prediksi mobil udah siapin, cuman buat jadi rumah transit aja harusnya. Tapi ini bakal ketemu NGID jelas. Karena NGID udah secure tempatnya juga. Nah, ini gue bakal tunggu tim debutan, bisa gue bilang esports debutan melawan tim existing. Kelihatan ternyata langsung saja ada headshot di arah tengah. Ini nggak baik banget, harus bisa di pick off. Sedikit agak ini ya. Ini tempat favoritnya sih, ini sih tempat favorit EVOS juga kan di sini. Mereka juga coba bakal maksimalin patahan bawah, tapi di atas sudah ada 2 orang dari NGID dan jadi satu problem kalau seandainya mereka buru-buru buat ngeras ke atas. Potensi ngeras terbuka banget dengan gameplay yang EVOS punya, tapi kalau seandainya mereka terlalu terburu-buru ini nggak bagus. Mereka udah dapat ujung sih, dapat ujung, jadi harusnya kalau bijak nahan dulu. Nah, ini ada satu bahkan dari tim NGID yang coba untuk ngintip-ngintip ya kan, tapi pasti udah bakal kedengeran sama tim EVOS, yang mana juga Star 8, Rosugo, ada Elvo, yang mereka juga udah punya komponnya masing-masing. Yang masih terbuka mungkin di sini ada, ternyata ada tim dari NGID yang coba untuk masuk ke daerah pohon ya. Daerah pohon-pohon di ujung, tapi gua ngeliat visionnya malah ke arah tim Rosugo. Waduh, dia ini berbahaya banget kalau misalkan Abax bisa ngelihat, langsung bisa di pick ini sama Iki, tapi ternyata ya sebuah gambling ya menurut gua, tapi nggak kelihatan. Ya, tapi menghasilkan satu hal yang masih positif, tapi dia dirasakan oleh Abax ya. Dirasakan oleh Abax karena ada stepping dan udah mulai stick lagi. Harusnya bakal kelihatan dan bakal terlihat. Ajix langsung melakukan engage di sana, langsung nggak pakai lama-lama, hanya satu step yang terdengar soalnya juga, dan Iki langsung di pick off begitu saja. Ada follow up dari temennya tapi nggak bisa berbuat banyak juga. Nggak bakal bisa berbuat banyak. Ada Star 8 juga. Yang gue bilang gamblingnya berakhir dengan hal yang nggak baik ya buat NGID.
So mereka dilihat dari line sisi coba untuk melakukan engage menuju ke arah atas untuk mengambil objektif, tapi langsung ditinggalin karena objektif mereka adalah circle. Bukan kill ternyata. Ya bener banget, dan ini jadi PR buat EVOS karena EVOS masih tercecer di luar. Misalkan 23 detik yang mana ini bakal jadi PR buat mereka untuk masuk. Oke, dan AX Griffin sudah hanya tersisa sendirian. Elvo juga mulai turun gunung dan sudah melihat di depan dia ada satu orang yang masih menjadi lone survivor. Coba untuk dipecahin glue wall-nya, Iki masih coba untuk melakukan medikasi tapi masih bisa masuk ke dalam obstacle objektif mereka, dan Rosugo tidak bisa mendapatkan 1 poin tambahan. Iya betul banget, dan rata-rata EVOS juga baru masuk dan mereka ini bakal susah. Mobilnya masih dikip, Pak. Iya betul. Berhasil masuk harusnya. Dan udah menuju ke arah dari tim Elvo juga bakal fight sebentar lagi, terbuka banget posisinya tapi nggak bakal ada yang jadi third party juga nampaknya di sini. Walaupun dari Koko pelontarnya langsung bisa untuk ngepick 1 orang dari tim EVOS. Hanya tersisa 2 orang. Kabar yang gak baik nampaknya untuk tim EVOS Esports, sudah ada 1 orang terkena knockdown di sana, langsung di-end begitu saja. Dan masih coba untuk melakukan fight di lane sisi. Ini ada dari perpindahan tempat dulu dan Reka, Rosugo, Boom juga masih sulit banget. Elvo kembali lagi dengan 1 orang berhasil di-knockdown tapi rapat banget. Langsung bisa 2 orang terkena knockdown begitu saja. Dan hanya bisa Koko sendirian, 2 versus 4, 1 versus 1. Sam13 masih sangat sabar dengan mencoba untuk melakukan revive menuju ke arah Abu. Iya benar banget, ini bakal jadi PR sebenarnya, masih ada 2 lawan 2. Tapi Sam bener-bener masih tahan, sabar. Malah dari bahkan arah tinggal atas. 1. Ada 1. Gak bisa juga. Wah, ada third party yang datang. Ternyata Rosugo udah mulai turun gunung juga. Untuk mencoba mencari Shakir posisi selanjutnya karena zonanya bakal mental ke area open field. Bener banget, dan Boom harus tereliminasi. Nah ini menarik menurut gua karena Starret masih Reka masih 4 orang. Disusul ada 1 orang dari AX yang berhasil masuk ke dalam zona tapi udah terlihat harusnya sama tim EVOS sendiri. Dia ngambil batu aja sama Sam13. Cukup baik dari tim EVOS. Mereka untuk sementara diuntungkan ya. Dia tenang banget. Ini ini obstacle yang mantep sih menurut gua buat EVOS sendiri ya. Di lain sisi RSG juga masih harus menghadapi Reka. Ada pelontar langsung berpindah tempat. Adam nampaknya langsung coba untuk berpindah karena ada pelontar yang coba dipakai sama tim mereka. Abax langsung melihat bercoba untuk duel tapi belum ada firing yang cukup signifikan dan efektif. Sudah ada 4 orang di depan dari seorang Abax. Stepping langsung melakukan counter jump shot tapi dari Abax harus dijatuhkan. Namun dari Adam dan Ajix masih coba untuk melakukan medikasi tapi sayang sekali masih ada sampahan yang bisa dilakukan. Dan Adam masih mencoba untuk mendapatkan poin eliminasi. Oke, masih ada respect duel tapi dari belakang ada Sam13 yang coba untuk mengambil 1 pick off-nya dan 2 lawan 2 advantage diambil sama tim EVOS Esports ternyata. Ya, sabar banget sih menurut gue EVOS. Nah ini sekarang bakal keren banget menurut gue kontesnya. Cukup terpojok. Iya, dan Reka terkejar zona duel antara Abu. Kita terjatuhkan. Rizal di sana duel oleh Abu. Masih coba untuk melakukan firing. Ada follow up dari Mr. Sam13 di sana. Oke, 13 dan Abu. Firing yang sangat baik, berhasil memanfaatkan disadvantage yang mereka ini ya miliki tadi ya. Ya, berawal dari sebenarnya itu bukan perjalanan mudah mereka masuk ke dalam karena di bukit di ujung yang tadi tempat mereka bertemu NGID itu mereka masih sabar, dan yang gua nggak expect adalah mobilnya masih bisa dipakai ke dalam. Betul. Saat mobil masuk ke dalam juga itu makan korban ya, yaitu Mr. 13 ya kan? Iya, Mr. 05. Dia harus terjatuh.